semuanya, jadi kegiatan aku di Sabtu kemarin yaitu karya wisata ke Baduy karena ada kuliah lapangan. Nah, di jam 5.34 itu aku udah berangkat. Karena gak sempat sarapan di rumah, jadi aku sarapannya di mobil. Ini aku udah sampai di Rangkas Bitung itu di jam 7:14. Dan tadi kenapa aku berangkatnya pagi banget? Karena dosen aku udah bilang kalau di jam 8 itu harus udah ada di stasiun Rangkas Bitung. Ini aku udah sampai di jam 7.30. Terus karena masih sepi, jadi aku lagi nunggu teman-teman aku. Nah, ini barang bawaan aku lumayan berat. Terus ini teman-teman juga udah sampai, kita juga lagi di absen. Setelah itu kita lanjut masuk ke Elef yang emang udah disediain dari kampus. Lanjut jam 8:20 itu kita udah berangkat ke terminal Ciboleger. Dan perjalanan juga nggak mulus gitu aja, kita juga harus berhenti dulu karena ada sistem buka tutup ya, karena jalannya lagi diperbaiki. Terus ini kita santai-santai dulu, ngobrol-ngobrol. Akhirnya kita sampai di terminal Ciboleger itu di jam 10:54. Dan ini kita lagi persiapan untuk turun. Sesampainya kita di terminal, kita dikumpulin, terus kita dibagiin skraf satu orang satu sebagai penanda. Dirasa kita semua sudah siap, kita langsung lanjut jalan menuju kawasan Baduy. Belum lama jalan, kita tuh udah disuguhin dengan tanjakan. Tapi nggak apa-apa, kita tetap semangat. Nah, di sini kita lagi ngantri untuk sesi foto. Sesi foto sudah selesai, kita lanjut untuk jalan. Sebenarnya ini udah masuk kampung pertama suku Baduy ya teman-teman. Tapi memang tujuan kita itu di Kampung Marengo yang memang jaraknya jauh dari kampung pertama ini. Aku lupa di sini kita udah ngelewatin kampung yang keberapa, tapi buat teman-teman yang emang pengen trekking ke sini, itu harus dipastikan sandal atau sepatunya itu nyaman dan kuat. Di sini kita lagi dijelasin tentang leit atau lumbung padi yang bentuknya itu mirip rumah panggung, hanya saja ukurannya mini, teman-teman. Jadi leit itu adalah tempat penyimpanan hasil bumi khususnya padi, dan leit ini disimpannya jauh dari perkampungan. Kenapa? Karena notabene kan rumah di Baduy itu menggunakan kayu ya. Jika terjadi kebakaran, hampir satu kampung itu bisa terbakar. Maka dari itu lumbung padi atau leit ini harus diusahakan jauh dari pemukiman. Karena ketika terjadinya musibah kebakaran itu, pakaian-pakaian mereka terbakar, setidaknya bahan pangan mereka itu tetap masih ada. Tak berselang lama, kita menemukan sebuah kamar mandi yang biasa dipakai oleh masyarakat di sana. Namun, tidak semua kamar mandi di sana berbentuk seperti ini. Di sini tuh kita lagi dikasih tahu kalau ini tuh namanya tas koja. Jadi tas koja itu terbuat dari kulit pohon terep. Kalau kalian main ke Baduy, pasti kalian gak asing dengan tas ini karena memang banyak banget yang jual. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya kita memutuskan untuk istirahat sejenak. Istirahat sudah selesai, kita lanjut jalan, dan ini kita sudah sampai di kampung Legok Jeruk. Perjalanan untuk menuju kampung ini cukup agak lumayan jauh dari kampung sebelumnya, dan setelah melewati kampung Legok Jeruk itu jalanan cukup terjal dan turunan. Karena lelah, akhirnya kita memutuskan untuk istirahat sebentar. Nah, akhirnya kita sampai di jembatan ini, yang dimana ini tuh jembatan menuju kampung Marengo. Akhirnya setelah sekian lama kita berjalan, kita sampai juga di Kampung Marengo pukul 12:47. Cukup lumayan lama ya, karena memang kita banyak istirahatnya di jalan. Tapi gak apa-apa, karena memang juga perjalanannya santai. Karena sudah sampai di Kampung Marengo, perasaan aku tuh kayak seneng banget. Akhirnya sampai. Ini juga kita lagi jalan ke rumah yang emang nanti kita tempatin. Dan kebetulan banget aku kebagian nomor rumah 8. Dan di sini aku ketemu Akbar sama Aldo yang pengen ke sungai. Nah, jadi untuk pembedanya memang ditempeli dengan nomor seperti ini. Terus ini juga beserta anggota yang memang tinggal di rumah ini. Ini keadaan rumahnya, di dalam tuh kayak gini. Terus ini teman aku lagi rebahan karena kecapean. Tara, ini penampilan aku karena udah mandi dan ini seger banget. Terus aku lagi mampir ke rumah teman aku. Kita juga memang sekelompok, niatnya tuh pengen wawancara orang Baduy gitu teman-teman.
ya makanya pakai almet. Terus ini kita lagi jalan dan ngelewatin sungai yang emang bagus banget sih, pemandangannya parah. Jadi kita mau ke kampung sebelah, Kampung Gajebo. Jadi dari Kampung Marengo ke Kampung Gajebo itu jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini pemandangan yang paling bagus banget. Wow, vibes-nya ya. No, ini Kampung Gajebo. Jadi kayak gini Kampung Gajebo. Di sini juga kita sempat foto-foto karena memang backgroundnya bagus banget sih. Terus akhirnya kita memutuskan untuk pulang aja. Di perjalanan pulang kita mampir untuk beli gelang karena memang gelangnya lucu-lucu teman-teman. Di jam 15.36 itu kita dikumpulin untuk briefing. Nah, ini dosen komunikasi antar budaya yaitu Pak Faisal Tommy atau biasa disebut Pak Tommy. Nah, di sini tuh beliau memberikan instruksi mengenai wawancara bersama orang Baduy. Di sini kita tuh sedang melakukan proses wawancara beserta sesi tanya jawab. Aku mungkin gak bisa kasih tahu apa aja hasil wawancara itu karena nanti bakalan panjang banget ya videonya. Jadi mungkin aku akan kasih tahu sedikit ya mengenai hasil wawancara itu. Jadi pada dasarnya masyarakat suku Baduy itu percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, mereka ini percaya ada yang menciptakan semua makhluk hidup dan bumi yang ada di sana. Jadi mengenai kepercayaan suku Baduy itu ya sama seperti yang dianut oleh kerajaan Galuh, yaitu Sunda Wiwitan. Jadi Sunda Wiwitan ini merupakan kepercayaan yang memang lebih dekat ke alam gitu. Terus ada nih pepatah yang memang sering diucapkan oleh masyarakat suku Baduy, seperti panjang temenang dipotong, pendek temenang disambung, gunung temenang dilebur, lebak temenang dirusak, nu enya dienyakeun, nu ulah diulahkeun. Yang artinya yang panjang tidak boleh dipotong, yang pendek tidak boleh disambung, gunung tidak boleh dihancurkan, lembah tidak boleh dirusak, yang iya diiyakan, yang tidak ditidakkan. Jadi filosofi hidup mereka itu mengikuti alur yang sudah ditentukan dalam kehidupan mereka. Karena pada dasarnya ketika alam sudah murka, ya banyak sekali mungkin bencana-bencana yang akan dialami. Jadi maka dari itu, masyarakat Baduy memang memegang teguh adat istiadat untuk bisa menjaga alam mereka. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat ya. Setelah selesai sholat maghrib di jam 18.47 kita dibagiin makan malam teman-teman. Dan ini menunya ada ayam goreng, sambal sama sayur toge. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam dan memang seluruh aktivitas warga suku Baduy itu sudah dihentikan, kita akhirnya memutuskan untuk tidur dan hanya beralaskan tikar saja. Karena aku nggak bawa selimut dan cuma pakai kaos kaki aja, itu aku kebangun teman-teman tengah malam karena kedinginan. Saran aku sih buat kalian yang pengen nginep, mending bawa selimut. Di jam 6.24 itu kita udah dibagiin sarapan pagi dengan menu nasi uduk. Ini aku udah kelar sarapan, aku juga udah mandi temen-temen, udah fresh ya kelihatannya. Terus aku pengen nunjukin ke kalian kalau ada Jessica. Dan ini Rafli belum mandi, lihat pakai piyama lucu. Nih kita juga lagi say hello gitu ke kamera ala-ala video vlog gitu. Nah, ini aku lagi sama Kiki. Kita tuh di sini lagi iseng karena memang mau foto-foto, guys. Bosen juga ya di rumah mulu. Terus ini aku direkamin Kiki video ala-ala katanya biar estetik. Tuh, aku disuruh ngadep kamera, terus dada-dada. Dan setelah kelar foto-foto kita memutuskan untuk pulang aja deh mendingan. Pas arah jalan pulang, ini aku ketemu sama anjing, guys. Nah, di jam 8 pagi ini kita dikumpulin untuk briefing. Katanya akan ada sesi foto satu angkatan, satu kelas, dan ini hasilnya. Setelah sesi foto, kita semua berkunjung ke Kampung Gajebo.
Setelah pulang dari kampung gazebo dan kebetulan aku juga lapar ya, pengen nyemil. Terus juga memang rumah yang aku tinggalin ini dia punya warung guys. Dan ini aku lagi mesen pentol atau bakso ya, aku lupa. Tapi sumpah guys, ini tuh enak banget. Jadi aku baru tahu dan kemana aja aku dari kemarin. Di jam 10 itu kita semua harus sudah turun pulang. Di perjalanan pulang aku ketemu sama anak-anak suku Baduy. Mereka lucu banget. Dan sekarang aku lagi ngelewatin perkampungan Baduy yang memang banyak dipenuhi sama cenderamata. Jadi buat kalian yang pengen beli oleh-oleh buat keluarga ya bisa banget. Karena aku emang gak pengen berat, jadi aku memutuskan untuk gak beli apa-apa. Terus ini juga aku jalan sendirian karena beberapa temanku emang pengen santai aja katanya. Di sini juga aku pengen cepet-cepet sampai banget karena udah capek parah, udah pegel. Aku juga udah sampai di ucapan selamat datang yang dimana ini merupakan titik awal kita trekking setelah perjalanan yang amat panjang. Sampai sudah aku di terminal Ciboleger dan ini aku menuju titik kumpul. Setelah sampai ternyata udah pada makan dan ini aku lagi istirahat sebentar. Terus akhirnya kita memutuskan untuk makan. Ini menunya enak-enak banget. Di sini menunya aku pilih ayam, sayur, sambal sama lalapan aja. Jadi aku nggak pakai tahu. Tapi makan terakhir ini tuh makanan yang paling enak banget menurut aku dibanding makanan yang sebelumnya. Nah setelah selesai makan, teman-temanku semua pada beli oleh-oleh, tapi aku sama Manda kita cuman beli tas koja untuk kenang-kenangan dari Baduy. Dan perjalanan kita ke Baduy telah usai. Di jam 12.30 kita ini lagi berjalan menuju Elef untuk diantarkan ke stasiun Rangkas Bitung. Kita sampai di stasiun Rangkas Bitung itu pukul 14:11 dan terima kasih sudah menemani perjalanan ini.